Nah, penamaan Sarinah oleh Bung Karno diambil dari nama pengasuh beliau. Sarinah Transformasi ini adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk mendorong UMKM produk lokal naik kelas. Nah, Sarinah dalam hal tersebut diberikan tugas tambahan sebagai retail operator di kawasan-kawasan milik BUMN maupun milik pemerintah lainnya. Perjalanannya cukup unik karena pertama kali Pak Presiden pertama kita membuat Sarinah sebagai retail. Terima kasih Bu Fetty sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kami Momentum. Momentum adalah bincang-bincang seputar dunia retail, Bu Fetty. Terima kasih sekali waktunya yang dengan kesibukannya bisa berbagi. Nah, Bu Fetty, sebelum kita meminta beberapa penjelasan Ibu tentang Sarinah lebih jauh, mungkin Bu Fetty bisa menjelaskan karir seorang Bu Fetty dari tamat sekolah, kuliah, sampai per hari ini Ibu menjadi seorang Presiden Direktur Sarinah. Silakan Bu Fetty. Ya, selamat siang Pak Tutum. Makasih banget nih kesempatannya, keren banget acaranya Momentum. Ya, kalau cerita mengenai aku secara perjalanan karir begitu lulus kuliah masuk ke perbankan karena memang at that time kan kerja di bank tuh udah paling keren deh, jadi paling masuk top, masuk ke bank, kira-kira di bank sekitar 8 tahun, kemudian melanjutkan studi S2 ke Amerika, kemudian kembali lagi dan juga sempat bekerja di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, karena banknya almarhum, jadi akhirnya ikut dalam rombongan pemberesan di BPPN. Ya. Setelah BPPN-nya selesai, tugasnya aku diminta juga untuk bergabung lagi di grup yang sama di retail. Nah, sejak itu mulai menggeluti dunia retail. Tahun 2004 di Mitra Adi Perkasa selama kurang lebih 16 tahun sampai akhirnya di tahun 2020 bergabung di Sarinah sebagai Presidir Sarinah dan juga Direktur Retail Sarinah sampai sekarang. Jadi selama masuk dari MAP Group, perjalanan panjangnya 16 tahun, setelah itu diminta membantu negara masuk ke Sarinah gitu Bu ya. Saat itu Sarinah sedang berbenah kayaknya Bu ya. Waktu Ibu baru masuk. mau berbenah. Baru mau berbenah. Saat perombakan-perombakan besar yang terjadi Bu ya. Dengan wajah barunya. Waduh, itu pasti satu kerja keras yang dipercayakan kepada Ibu loh Bu. Iya Pak. Ya, jadi gini Bu. Pasti seorang Pak Erick Thohir, kan ini di bawah BUMN Bu ya. Betul. Sangat mempercayakan pada seorang Ibu Fetty Quartati nih. Ibu sejak masuk berapa lama baru langsung ini perombakan secara besar-besaran, pembangunan besar-besaran Ibu? Jadi cerita awalnya saat Pak Erick mengundang untuk bergabung dengan Sarinah itu keputusan yang sangat berat dan sangat sulit ya, akhirnya pertimbangan selama kurang lebih 6 bulan baru bisa bergabung di Sarinah, dan saat itu baru mulai akan melakukan transformasi. Jadi aku benar-benar terlibat dari awal, dari mulai perencanaan ya, sampai kemudian eksekusi, sampai sekarang sudah dibuka kembali, dan tentu pengembangan selanjutnya. Jadi itu memang tugas dan PR yang luar biasa, yang benar-benar sangat kompleks ya, karena ini bukan hanya mengenai renovasi gedungnya, tapi juga perubahan keseluruhan end-to-end. Konsepnya mungkin. Konsepnya, bisnis model, branding, strategi communication-nya, sampai dalam-dalamnya nih, termasuk human capital, business process, dari sisi risk management, dan akhirnya bisa di-revamp, bisa dibuka kembali kira-kira 7 bulan yang lalu. Iya.
Bu, sebetulnya saya ingin meminta mungkin cerita lebih panjang tentang Sarinah. Tetapi era Sarinah yang setelah Ibu nih Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan kepada teman-teman yang menonton ini adalah Sarinah sebelum di tangan Ibu. Mungkin sejarah panjangnya harus diceritakan sedikit Bu. Silakan Bu. Bagus sekali Sarinah itu dan memang sejarahnya sangat kuat ya. Karena ini merupakan department store pertama di Indonesia. Gedung Sarinahnya pun juga sebagai gedung pencakar langit tertinggi pertama di Indonesia, itu back to 1962 ya. Jadi pada saat itu sangat-sangat berjaya, artinya sebagai pelopor retail modern dan juga sebagai destinasi pada saat itu. Nah, dengan berkembangnya zaman, lalu akhirnya mulai muncul ya, bermunculan mall-mall lain, retailer-retailer lain, dan akhirnya mulai Sarinah ditinggalkan, sempat berubah konsep bisnis lebih banyak ke brand-brand asing ya, sebelumnya brand lokal, sempat lebih banyak brand asingnya, dan dengan transformasi ini Pak Erik menginginkan Sarinah kembali ke kitahnya sebagai penggerak lokalitas, sebagai penopang brand lokal, terutama dengan UMKM. Jadi dengan Sarinah kembali menjadi rumah produk lokal dan UMKM, akhirnya fungsinya lebih diperbesar sehingga Sarinah bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi dalam hal menjadi agregator menggerakkan UMKM dan produk lokal naik kelas. Kira-kira seperti itu spiritnya dan plan awalnya seperti itu, dan sampai sekarang Sarinah dibuat dengan multi kategori, multi project sehingga bisa menjadi satu nation brand yang cukup kuat ya, karena Sarinah ini satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang retail, betul. Jadi memang dengan jumlah UMKM yang jumlahnya sangat besar, perlu sekali wadah untuk mendukung mereka atau mewadahi produk-produk atau karya mereka. Inilah di Sarinah yang dimaksud sebagai Sarinah menjadi panggung karya Indonesia. Oke. Ya. Saya kembali ke awal sedikit Bu. Ini berdirinya atau peresmiannya di tahun 1962 Bu. 62 mulai dibangun, mulai beroperasinya tahun 66. 66. Ya. Masih zaman Pak Soekarno Bu ya? Zaman Soekarno, ya. Pemilihan nama Sarinah sendiri Bu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Tahun 62 itu adalah mulai dibangunnya gedung Sarinah Tamrin. Nah, kemudian mulai beroperasinya di tahun 66. Nah, penamaan Sarinah oleh Bung Karno diambil dari nama pengasuh beliau saat beliau kecil. Pengasuh Bung Karno. Pengasuh Bung Karno pada saat beliau kecil, dan Bung Karno sangat dekat sekali dengan Mbok Sarinah ini. Dan dari Mbok Sarinah, Bung Karno juga banyak belajar mengenai mencintai rakyat kecil, bagaimana bisa mendukung ekonomi kerakyatan, dan akhirnya ide Sarinah ini dipakai sebagai nama gedung dan juga nama retail modern, dengan harapan Sarinah retail modern ini juga bisa menaungi ekonomi kerakyatan dan juga mendukung produk-produk ekonomi UKM pada saat itu. Nah, karena memang namanya dan message-nya sudah sangat strong ya, brandingnya juga sudah sangat dikenal, sehingga dalam transformasi ini kami tetap menggunakan nama Sarinah dengan logo Sarinah seperti itu, karena ini kami percaya akan sangat kuat dan bisa direlate dengan sejarah maupun juga dengan gerakan-gerakan lokalitas dan mendukung UMKM tersebut. Ya, brandingnya saya kira sangat kuat Bu, Sarinah Bu. Ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang perjalanan sejarah Sarinah itu sendiri Bu ya. Era Ibu mendapat penugasan, saya kira ini pasti penugasan Bu. Ya. Dari perjalanan Sarinah yang begitu panjang dalam kurun waktu tahun 2020 sejak Ibu masuk, Ibu pasti mempunyai satu plan yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN, yaitu Pak Erik, dengan mengembalikan kitohnya Bu ya, rohnya gitu, rohnya Sarinah sendiri Bu. Tempat bernaungnya UKM, produk-produk yang dijual pun kalau kita lihat pun selalu kerajinan-kerajinan hasil tangan
UKM itu sendiri. Nah, setelah perombakan itu mereka masih mendapatkan satu tempat yang sangat baik kalau saya lihat itu, Bu. Ibu Sarinah ini dengan kerajinan yang saya lihat begitu hebat, bagaimana untuk memarketingkan nilai yang begitu mulia itu, Bu, di tempat yang begitu prime gitu, Bu. Nah, itu pasti Ibu mempunyai satu kiat-kiat tentang itu, Bu. Oke. Jadi memang pada dasarnya transformasi Sarinah ini transformasi yang beyond department store atau beyond mall. Nah, makanya kami lebih mengarahkan bahwa Sarinah transformasi ini adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk mendorong UMKM produk lokal naik kelas. Nah, sebelumnya banyak sekali gerakan-gerakan serupa atau campaign-campaign serupa. Betul. Tapi memang harus ada satu wadah yang bisa menjahit semuanya. Merangkai itu semua. Karena UMKM itu tidak bisa hanya didukung dengan pendanaan misalnya. Tidak hanya bisa didukung oleh program ekspor, tapi memang harus disediakan akses. Jadi yang kami coba buat rangkaiannya adalah Sarinah memberikan akses pemasaran kepada produk-produk tersebut dengan cara mereka bisa masuk ke channel-channel distribusinya Sarinah, ya. Kemudian akses ke pembiayaan melalui Sarinah, artinya Sarinah sebagai BUMN bisa mendapat support financing dari bank pemerintah atau dari lembaga pembiayaan ekspor. Yang ini digunakan oleh Sarinah sebagai fasilitas yang bisa didukung atau diberikan dukungan kepada para UMKM. Nah, yang ketiga ini akses untuk capacity building. Bagaimana produk-produk yang sudah dibuat bagus bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga produk itu benar-benar bisa sellable, benar-benar bisa naik kelas dan akhirnya bisa mendunia. Dan 3 akses ini yang kita coba rangkai dari sisi produk UMKM-nya. Tapi tentu produk UMKM ini nggak bisa cuman udah bagus, kita bangga punya produk Indonesia, tapi harus dipakai, harus dibeli, harus digunakan. Nah, ini juga fungsi Sarinah satu lagi yaitu sebagai community mall. Mall yang mengumpulkan komunitas-komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama sehingga mereka bisa punya melting point di Sarinah. Sehingga dengan adanya komunitas yang memang hadir di Sarinah, komunitas tersebut akan mendukung produk-produk UMKM yang tadi sudah disiapkan sedemikian rupa. Dan kalau kita bicara Sarinah Tamrin, beyond department store tapi lebih kepada ruang. Kami selalu menyimpulkan bahwa Sarinah ini punya 5 ruang. Yang pertama ruang belanja, pasti karena memang kitohnya dari awal adalah tos serba, ya, jual produk-produk lokal, produk-produk UMKM, baik dari sisi wastra, kemudian ada fashion, art and craft, ada kafe dan restoran. Ya. Kemudian yang kedua itu ruang sosial, karena sekarang masyarakat ini perlu ruang untuk bersosialisasi, networking, ya. Dan ini akhirnya dia perlu satu tempat di mana tempat sosial itu dirasakan sangat open untuk interaksi, dan makanya di sini kita punya open space yang besar, banyak kegiatan-kegiatan antar komunitas di sini. Yang ketiga ruang budaya, karena kembali lagi Sarinah sebagai department store pertama di Indonesia, banyak ikon-ikon cagar budaya yang tertinggal atau memang di keep di Sarinah. Ada relief ya, di ground floor, juga ada department store pertama di Indonesia. Jadi poin-poin center pointnya atau ikonnya Sarinah. Lalu juga gedung Sarinahnya sendiri. Jadi dengan heritage tersebut kami coba berikan lagi ruang budaya dan menampilkan kembali budaya-budaya Indonesia yang sudah hampir terlupakan agar bisa dimunculkan kembali sehingga generasi-generasi berikutnya juga mengetahui budaya-budaya Indonesia. Historical orang tuanya waktu zaman pacaran Sarinah. Terus, bahkan juga budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya di sini kan banyak tempat performance untuk menampilkan
kebudayaan dari daerah tertentu. Misalnya ini di depan sini ada Riau, ya, Pemda Riau, mereka mempromosikan kebudayaan ini sistematik. Dibuat, Bu, ya? Sebelumnya ada DKI Jakarta, nanti ada Jawa Timur. Jadi ini menjadi tempat budaya yang akhirnya juga tetap mengangkat produk UMKM dan si local brand itu. Ya. Nah kemudian ruang berikutnya ini adalah ruang maya. Ruang maya, ruang digital, karena memang target marketnya banyak anak muda, akhirnya digitalisasi juga itu diterapkan ke dalam sehari-hari kegiatan Sarinah. Nah yang lebih menarik yang sedang itu adalah ruang gaya. Ini menjadi ruang tempat mereka foto-foto, Instagramable, aktualisasi diri, bikin konten, atau update status gitu. Jadi akhirnya ini menjadi satu melting point untuk masyarakat yang mau punya ruang-ruang tersebut gitu. Sehingga kalau dilihat dari respon masyarakat sejak Sarinah buka di bulan Maret, rata-rata pengunjung itu dari 20.000 per hari sampai weekend 40.000 per hari ini, karena masyarakat excited sekali menikmati ruang-ruang tersebut. Lalu juga kami buatkan jenjang UMKM tersebut untuk naik kelas, sehingga distribution channelnya pun juga bertahap. Ada department store secara toko fisik, kemudian ada e-commerce platform, sehingga juga produk-produk tersebut bisa dipasarkan di e-commerce-nya Sarinah. Lalu ada duty free shop, ya. Minggu depan kita akan buka duty free shop bagi turis-turis mancanegara yang ingin melihat atau mempunyai produk-produk unggulan Indonesia dan juga produk-produk internasional seperti layaknya duty free shop. Lalu ada trading house, ini dikhususkan untuk menunjang ekspor produk-produk Indonesia. Nah kemudian ada ruang distrik seni, ini art gallery. Jadi di lantai 6 ya. Jadi karya-karya itu tidak hanya bentuknya wastra atau fashion, tapi juga karya seni. Ada lukisan, ada patung, ada karya kreatif lainnya. Itu kami adakan semua di sini sehingga ini bisa menjadi destination. Nah, itu dengan adanya gerakan-gerakan tersebut, at the end ya, visi Sarinah menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional bisa terrealisasi secara konkret karena media-medianya sudah disiapkan untuk menunjang visi tersebut. Wah, Ibu sudah membangun satu ekosistem mulai dari pembinaan dari bawahnya sampai mempersiapkan segala sesuatu sampai bagaimana mereka bisa dikenal produk sampai ke ekspor, Bu ya, sampai e-commerce pun dijalankan, Bu ya. Waduh, luar biasa seorang pekerjaan Ibu Fetty Quartati. Bu, Sarinah sendiri kalau tidak salah nih, mungkin harus konfirmasi ke Ibu, kan ada banyak di banyak kota kalau nggak salah, Bu ya. Itu nanti akan dihidupkan semua atau memang masih berjalan saat ini, Bu? Ini lagi tambahan tugas ya, it's a nice problem. Karena sejak Sarinah Tamrin dibuka dan Sarinah juga menjadi member atau anak usaha dari Injourney. Injourney merupakan holding pariwisata dan pendukung. Jadi ada sinergi dari Injourney dengan member-membernya untuk bergerak bersama. Nah, Sarinah dalam hal tersebut diberikan tugas tambahan sebagai retail operator di kawasan-kawasan milik BUMN maupun milik pemerintah lainnya. Jadi selain buka toko, Sarinah juga menjadi mall operator atau retail operator di lokasi-lokasi seperti di airport, train station, di destinasi pariwisata, kemudian juga di gedung-gedung heritage. Jadi banyak gedung-gedung heritage milik pemerintah. Tambahan, Bu ya? Tambahan yang akhirnya akan lahir Sarinah-Sarinah lainnya dalam skala yang lebih kecil atau bahkan yang mini untuk semakin memperluas akses kepada market bagi para produk-produk UMKM tersebut. Nah, ini yang tambahan tugas yang benar-benar membuat Sarinah menjadi ekosistem event yang lebih luas lagi dan pemerintah punya fokus tertentu untuk mendukung retail UMKM melalui Sarinah.
Jadi letaknya bisa di gedung-gedung Sarinah yang lain, bisa di bandara, bisa dimanapun Bu ya? Ya, di destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata. Ya, ini on top of gedung-gedung Sarinah yang Sarinah miliki di Malang, di Semarang, di Bandung. Ini tambahan lagi. Tambahan. Ya. Waduh, kapan akan tetap langsung dikerjakan atau ini masih dalam planning Bu? Langsung sudah ada timelinenya untuk masing-masing project. Ini kurang lebih sampai 2024 ada 15 project tambahan yang Sarinah akan involve dalam hal memasarkan produk-produk lokal dan mendorong retail ecosystem sehingga kita punya satu gerakan yang kuat bersama-sama juga dengan swasta karena kerjasamanya tidak hanya dengan BUMN dan pemerintah tapi juga pihak-pihak swasta yang punya lokasi dan perlu ada gerakan lokalitas di lokasi-lokasi tersebut. Oh, jadi konsepnya mungkin tidak persis plek seperti yang di Sarinah Tamrin Bu ya. Tidak, akan disesuaikan dengan setiap di daerahnya mana Bu ya. Ya, betul. Wah, berarti teman-teman yang peritil yang lain harus buru-buru deketin Bu Fetty nih Bu. Kami sudah sempat town hall ke calon-calon tenant mengenai opportunity yang bisa dilakukan bersama Sarinah di lokasi-lokasi tersebut. Jadi sebagian sudah mulai mengirimkan lembar minat, ya, bahkan sudah akan survei ke lokasi-lokasi tersebut. Ya, Bu, Sarinah sendiri, setahu saya nih Bu, itu mempunyai beberapa line bisnis Bu ya. Ada perdagangan yang import juga kalau nggak salah, ada mungkin Ibu jelasin sedikit Bu, line bisnis yang lain-lain under PT Sarinah Bu. Perjalanannya cukup unik karena pertama kali Pak Presiden pertama kita membuat Sarinah sebagai retail dengan core bisnisnya retail. Tapi berjalan dengan waktu berkembang bisnisnya ada trading. Trading itu ekspor dan juga bahkan import. Kemudian yang ketiga adalah digital business. Ini konsep baru atau pilar baru yang kita buat, kita kembangkan dengan adanya transformasi ini. Nah, yang keempat itu properti. Propertinya property management di lokasi-lokasi yang dimiliki oleh Sarinah maupun juga lokasi lain yang ditugaskan kepada Sarinah untuk dikelola secara komersial retailnya. Jadi ada 4 pilar, pilar retail, pilar trading, pilar digital business, sama pilar property management. Sampai sekarang masih berjalan Pak? Ini yang akan berjalan sebagai kontributor kepada perusahaan Sarinah. Ya Bu, tadi Ibu panjang lebar menjelaskan tentang Sarinahnya sendiri Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, kan Ibu juga kita tahu seorang profesional yang dari swasta masuk penugasan ke tugas negara juga nih Bu. Dan juga ke depannya perjalanan panjang Ibu sudah menanti lagi nih. Saya kira belum boleh istirahat seorang Bu Fetty ini Bu. Apa yang nilai-nilai sebetulnya yang ditanamkan sebetulnya Bu? Kalau aku sebenarnya simple aja sih dari awal dimanapun bekerja ya, kita selalu menetapkan can do attitude. Ini yang modal dasar sekali yang harus dipunyai. Dengan can do attitude dan sikap kita bisa, itu akhirnya kita menjadi positive thinking dan akhirnya bisa confident gitu. Nah, itu yang menjadi dasar utama. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan value-value yang lain ya, seperti totalitas misalnya. Itu sudah mandatory itu. Jadi once kita mulai ya harus selesai. Nah, itu selesainya dengan totalitas tentunya. Jadi akhirnya tadi rencana-rencana, mimpi-mimpi itu bisa terdeliver dengan baik. Dari situ kita bisa membuat satu movement yang walk the talk. Ya. Jadi dimanapun aku bekerja, ya tetap sangat hands on, sangat benar-benar nggak cuma di atas di awang-awang. Jadi ya, memang tetap harus turun ke bawah juga. Memberikan walk the talk, jadi ya jadi contoh ya buat tim di bawah kita. Wah, saya kira Bu, ini satu catatan dari Bu Fetty
bagaimana mendeliver semua pekerjaan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas yang saya kira pasti mungkin mudah-mudahan Bu ya, penugasan lebih besar lagi menanti di depan nih Bu. Dengan keberhasilan seorang Bu Fetty di Sarinah, saya kira ini mudah-mudahan Bu, ini menjadi catatan dari saya kira yang memberikan Ibu tugas nih Bu. Kita doakan Bu Fetty mendapatkan tugas yang lebih. Teman-teman retail yang masuk, profesional retail yang masuk ke dunia pemerintahan, saya kira karirnya juga sangat pesat sekali Bu. Iya, saat ini banyak swasta yang sudah masuk ke pemerintahan. Iya. Saya kira salah satu contohnya adalah Bu Fetty Bu. Mendorong lah Bu, bagi teman-teman yang profesional yang lain juga jangan takut untuk sharing keprofesionalannya, bahwa negara juga membutuhkan gitu Bu. Betul. Terima kasih sekali Bu Fetty bincang-bincangnya. Kita doakan Ibu mungkin kita bisa ketemu lagi di bincang-bincang yang lain yang mungkin penugasannya lebih dari ini. Amin. Terima kasih sekali Bu Fetty. Terima kasih banyak Pak Tutu.